hati. Ini nafsu atau jiwa bahasa Indonesia. Surat 12 ayat 53. Bacaan. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Nah, ada nafsu buruk atau nafsu jahat. Kalau di Quran namanya bisu. Nafsu bisu. Terus Kecuali nafsu yang diberi rahmat Nah, oleh Tuhan. ini nafsu baik, nafsu yang dirahmati. Wes teh. Sudah. Nah, di dalam Quran Allah mengilhami nafsu buruk dan nafsu baik. Lah, nafsu ini bukan bisikan, Pak. Lah, yang nafsu ini dipegang setan, yang nafsu baik dipegang malaikat. Jangan perhatikan ini, Pak. Panjenengan rugi, kalau mulai sih gak pahamnya rugi, Pak. Jadi kalau ingin dapat ilmu, coba dibaca surat 7 204. Sebab walaupun diterangkan, kalau cahayanya ya tidak dapat masuk, Pak. Makanya coba. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Wes, ini terus Gusti Allah. Kalau ingin dapat petunjuk, apabila dibacakan Quran, diterangkan Quran, maka dengarkanlah dengan baik dan perhatikanlah dengan tenang. Jadi pun mek didelok tapi dia apa meneh lek wis pelajaran iki jenengan sik nyekel HP tambah gak iso. Itu sama dengan Anda mengabaikan Quran. Ya karena di situ harus fokus. Apabila diterangkan Quran, dibacakan, dengarkanlah dengan baik dan perhatikan, lihatan dengan tenang. Ya. Nafsu buruk maupun baik. Nah, ciri nih nafsu ini selalu mengajak. Kalau ini bukan membisiki, Pak ya, kalau nafsu. Hasrat atau keinginan, hasrat. Lek nafsu bukan bisikan apa? Hasrat keinginan. Kalau setan dan malaikat membisikan. Paham nggih? Aja lali, engko lali maneh. Lah, nafsu itu selalu mengajak untuk memenuhi kebutuhan materi. Satu. Yang kedua, nafsu selalu mengajak untuk memenuhi nafsu seks, nafsu birahi atau syahwat. Wis, mek ngoten tok, nafsu sing buruk lho ya. Nah, nafsu baik beda lagi, Pak. Ya, berarti kalau nafsu kan Nabi Yusuf kan, aku tidak mengatakan diriku bebas dari nafsu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan. Tadi kan gitu. Kecuali nafsu yang Nah, ini loh beda, Pak. Jadi ngoten. Lah, jenengan lek enten kedonyan mergo wedi melarat, lebune ndek napa? Nafsu. Lek jenengan gak syahwatnya tidak terkontrol, nafsu. Berarti nafsu yang buruk sing menang. Jenengan nafsu baiknya kalah, paham ya? Nah, nafsu yang buruk ini dibuat kendaraan oleh setan. Nah, kalau setan sekarang ini membisikkan, bukan keinginan, paham ya? Yang paling dominan setan membisikkan untuk mengajak manusia menjadi kemusyrikan. Ini yang paling dominan. Satu, apalagi bisikan setan mengajak kepada kemusyrikan. Makanya lek nyekel Quran nang kuburan golek wangsit, paham? Itu benar apa musyrik itu? Musyrik, Pak. Makanya hati-hati.
Kalau Anda menuju kepada Allah, ingin jadi walinya Allah, kalau ingin melalui jalur ulama seperti ini. Kalau tidak melalui jalur ulama, mesti berhubungan dengan gaib, dengan roh-roh. Waspada ya. Tidak ada ajaran Muhammad berhubungan dengan roh-roh, leluhur, dengan gaib, tidak ada Pak. Paham nggih? Ya, satu, cirinya bisikan setan mengajak manusia untuk musyrik. Yang kedua, ragu-ragu, hati-hati, atau was-was ya, ragu-ragu atau was-was ini termasuk. Hati-hati, sing teliti jadi kan. Hidup ini kudu sing teliti. Anda pasti pernah mengalami gini-gini, itu pernah. Jadi kalau nafsu tadi bukan bisikan tapi apa? Hasrat atau keinginan. Ya. Ya, kalau setan bisikan mengajak manusia untuk menjadi musyrik, memang disesatno, terus timbul keraguan-raguan atau was-was. Apa malih terus ya? Menakut-nakuti kemiskinan. Nggih termasuk niku. Nah, kalau menakutkan kemiskinan bukan setan, bahkan masuk ke sini nafsu. Nafsu ini loh apa? Mengajak untuk memenuhi kebutuhan materi. Jadi orang lek mlebu melarat iki hasrat keinginan, bukan setan, Pak. Ya. Nah, cuma nafsu tadi dibuat kendaraan oleh setan gitu loh. Apa malah? Setan selalu menjadikan manusia musyrik, ragu was, terus apa? Memecah belah. Membenci atau memecah belah atau permusuhan. Jadi lek ono setan awake dhewe atau siapapun lek selalu melihat orang itu kok menimbulkan kebencian, permusuhan. Sakjane wong iku blegere menungso tapi sakjane setan itu. Paham? Lah awake dhewe ngono, lek awake dhewe ku ana rasa benci, mangkel. Hati-hati awake dhewe kena bisikan iki sama, paham? Nggih. Hati-hati. Terus yang terakhir, bisikan setan, manusia enggan atau malas untuk bertobat, gak seneng bertobat. Paham ya? Nah, jadi semua ini bisikan. Nah, tapi kalau Anda tadi mengenal Quran, ayat-ayatnya Allah, sekalipun ada bisikannya setan, ya, ada bisikannya setan, pasti ditangkis dan Allah membela. Karena Allah akan menguatkan dengan ayat-ayatnya. Nek ana keinginan, pemenang keinginan ini. Surat 22 ayat 52. Tapi nek jenengan menungso sinten mawon sing gak paham ayat-ayate Allah, setan mbek nafsu mlebu entek, Pak. Karena Gusti Allah gak melok. Tapi kalau Anda pegang Quran, beriman, Tuhan ikut campur, membela. Ayo pocon ayat itu. 52. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Terus Allah menghilangkan apa yang Allah menghilangkan apa yang mereka bisikan, terus dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Allah menolong nggak itu? Menolong. Kalau kita memang ngaji Quran, nggak ngaji Quran, Allah tidak mengatakan seperti itu. Apabila nabi-nabi mempunyai suatu keinginan, setan pun mempunyai keinginan dan mereka membisikkan. Tetapi Allah telah menghilangkan bisikan itu dan menguatkan kepada ayat-ayat itu, berarti Allah intervensi deh. Intervensi. Hati-hati. Makanya jenengan lek sik nyekel Quran diselamatkan oleh Gusti Allah. Tapi kalau tidak, apabila manusia mempunyai keinginan, wah bablas angine, Pak. Kate dikuatkan be ayat endi mau gak ngerti karepe setan. Gusti Allah ya gak melok, mungkin mengandalkan kemampuan. Paham apa betul? 2253 ini. 2253 Mas. Bagi mereka sing gak nyekel Quran, Allah tidak mengintervensi. Lalu bisikan tadi dijadikan apa oleh mereka yang gak ngerti Quran, gak kenal Allah. Surat 6 112 sampai 113. Sing gak nyekel Quran lho iki ya. Abot.
Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Setan manusia dan setan jin. Terus Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. kalau Tuhanmu menghendaki. Nah, tapi sing ayat tadi sing nyekel Quran awal langsung tidak mau yes, langsung tak tolong. Tak elingno nang ayat kuat. Bisikan enggak mlebu. Nah, tapi yang tidak pegang Quran, maka setan-setan tadi akan membisikkan, dan sekiranya kalau Tuhan menghendaki tentulah mereka setan-setan tidak dapat apa membisikkan. Tetapi orang-orang tadi apa lanjut? Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Terus Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka adakan. iya oleh kau kata Allah ya jaro tak lepas kan monggo gak nyekel Quran gak nang aku paham. Iya. Maka Allah biarkanlah mereka bersama bisikan tadi paham. Terus jawabnya Allah 113. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu. Wah, tertarik atau menyenangi atau cenderung kepada bisikan itu. Paham? Terus Dan menyenanginya. dan menyenanginya. Bayang terus. Long bisikannya api, Pak. Iya. Kan bisikannya tadi Indah. indah itu api lho Pak Dudu elek. Lah lha kowe dibisiki, malingo, kira-kira gelem? Gak gelem. Tapi salat malam. Gelem apa ora? Mampu. Itu indah kok. Indah. Hati-hati. Ya di sini kan harusnya itu bisikan malaikat, tapi setan juga bisa tampil bisikan baik seperti ini. Hati-hati. Iki sing angel, Pak. Ya. Mereka membisikkan dengan perkataan yang indah-indah, padahal perkataan yang baik pasti bisikan malah itu dudu bisikannya setan. Waspadalah. Ya. Tentunya siapa? Ya makanya lek sing nyekel Quran ditolong mbek Gusti Allah. Gak mungkin katut nang bisikan iki. Paham? Paham. Masih ono bisikan indah ditolong. Karena di sini tadi Allah Pokokkan ayat-ayatnya. melemahkan bisikan itu dan akan menguatkan ayat. Ayatnya. Iya. Masih tak bisikan Nabi sing itu kan Gusti Allah tipuan. Lah kowe dhewe gak ero, makanya Gusti Allah ikut campur itu, Pak. Padahal bisikan yang baik-baik indah harusnya dari sini malaikat. Ada makanya hati-hati Pak, laku spiritual khususnya. Sing gak lewati jalur ulama, gak lewat Quran. Nanti itu gak akhir iblis kelas-kelas. Ada, Pak. Eh, Ngerti gitu. Akeh Pak hati-hati. Rintangan. Anu saya Langsung Dan gotong. bisikannya indah. Rintangan akeh. Wis bener kok. Di kita. Pak, Iya. zikirmu iki wis bener. Kan tandingan. Wong wis nemokno Tuhan. Kira-kira ada yakin gak gitu? Yakin. Yakin. Tidak paham Pak Quran, Pak. Ya iya ta. Enggak ada, Pak. Hati-hati. Iki pun nggih hawa nafsu bukan bisikan tapi hasrat keinginan. Nah, hawa nafsu hasrat keinginan dijadikan kendaraan oleh setan. Kalau setan pasti bisik, Bisikan. setiap bisikan pasti setan. Nah, tapi ada juga kalau nafsu yang baik juga bisikan tapi bukan setan, malah malaikat. Ya, ini beda lagi nih. Nah, ini ada akal juga. Ya, untuk ini akal. Ya, nomor 1, 2 setan, 3 malaikat, 4 akal, 5 roh. Bisikan Wis akal. 5 iki ayat jane sak akeh. Kuwi 5 iki iso tarung istimencok. Ya. Bisikan malaikat apa? Selalu mengajak kepada kebenaran. Kebenaran dan selalu mengajak kepada kebaikan untuk menyembah kepada atau berbuat baik terhadap Allah. Wis ciri ini mek ngono to. Bisikan malaikat. Nah, kalau bisikan akal,
iki bisikan akal itu. Kadang-kadang bisikan akal ini berfungsi sebagai hasrat nafsu, sebagai nafsu dan iki bisikan setan ya. Juga kadang-kadang berfungsi sebagai bisikan malaikat, paham? Akal ini kadang api, kadang elek, paham? Lah, fenomena semacam ini menunjukkan apa? Kan termasuk fenomena. Kadang akal ini berfungsi sebagai hawa nafsu dan bisikan setan, kadang juga menjadi bisikan malaikat. Makanya jenengan berpikir kita kadang-kadang bisa berbuat baik, kadang kan buruk, betul. Lah, fenomena semacam ini kata Allah sebagai mana tadi? Sebagai jadi kadang-kadang menjadi hasrat nafsu dan setan, kadang-kadang juga sebagai hasrat bisikan malaikat. Lah, fenomena seperti ini sebagai kematangan gitu loh. Kematangan bagi atau kematangan dan kesempurnaan bagi Sang Pencipta. Paham? Jadi ini memang fenomena sebagai kematangan dan kesempurnaan bagi Allah. Akal iso digawe elek tiga api itu lega fenomena tidak bisa. Ya. Nah, yang terakhir bisikan roh. Coba mikir men, ada pertanyaan, paham? Ustaz, mau Oke, tanya. ya. Kalau biasanya kan ada bisikan yang jelek itu dari setan, yang baik dari malaikat. Iya, betul. Seandainya bertemu kan kita yang menentukan di mana itu. Loh, ya kan tarik menarik. Iya. Nah, tarik menarik. Jadi begini bekerjanya nafsu buruk, setan dan malaikat itu gini loh. Manusia yang ingin berbuat baik ini memang dibisiki oleh malaikat. Lalu setan tahu, paham? Lah kok enak kon malaikat nguruh ya, awak yang nguruhi nafsu sing buruk ta. Dicegah di sini terjadi pertarungan. Lah untuk bisa mengalahkan menang kembali ambek pribadimu, jiwamu, nafsumu mau baik, suci atau bersih. Paham? Makanya nafsu jiwa harus dikasih makan. Lah kalau enggak pertarungan yang mesti kalah, menangan pasti itu, Pak. Pak. Makanya pakanannya nafsu apa? Zakat, infak, sedekah, mempelajari Quran seperti ini. Ya, itu makanan utamanya. Lah, tatkala kita ingin berbuat baik, perbuatan kata Pak Haryono yang buruk juga ikut campur tarung. Insya Allah Gusti Allah melok, Pak. Ya gak bisa kalau makanya awake dhewe iki bisa beriman, bisa berbuat baik, bisa pergi haji, bisa sholat atas rahmat pertolongannya Allah. Bukan atas kehebatannya awake dhewe. Ngoten lho, Pak. Nggih. Nah, tapi lek kepengin atas rahmat pertolongannya Allah, jiwane sing suci. Lek jiwane kotor, ora kate ditolong mbek Gusti Allah karena kamu mengandalkan kemampuan diri. Kon tidak melibatkan Allah. Jare Gusti, ya monggo saja. Nggih. Paham maksudnya? Oh. Nah, roh ini ya, apa? Yang akan menjadikan yang akan memunculkan timbulnya dari iman atau keimanan. Ya. Juga dari ilmu. Jadi roh, kalau manusia kalau hatinya tadi bersih, ya, roh ini akan membisikkan ke sini yang akan manusia menimbulkan keimanan. Jenengan ini kepingin beriman kuat imane. Sajane ono gini, ini programnya Gusti Allah. Lah ini tidak mau menolong ke sini. Ini menunggu bersihnya hati.
Padahal hati ini juga sudah bersih, tapi bersihnya memang dari awal. Lah, hati yang bersih ini jadi PR menungso. Menungso diilhami nafsu buruk dan baik untuk memperebutkan hati. Lah, kalau bisa ngalahno nafsu buruk, nafsu yang baik menang, maka hati bisa direbut sebagai kekasihnya. Lalu awam menuntun, maka muncullah keimanan menungso tadi, muncullah ilmu berbagai-bagai gitu ya. Nangkep no betul. Ya. Lah, ini sulit untuk dimiliki karena munculnya keimanan ilmu sumber kabeh ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang khawas. Tahu khawas? Khawas itu orang soleh dan Allah akan membimbing dan melindungi secara langsung sung. Surat 7 ayat 196. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka Surat apa itu? surat 7 dan 196. Oh, satu. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang soleh. dan dia melindungi orang-orang yang Soleh. lah. Jadi sing iso ngerebut rahasiane programir roh itu hanya orang Soleh. Makanya ayo menuju ke soleh. Ya. Jadi awake dhewe gak iso. Caranya untuk bisa menjadi soleh bukan ahli ibadah, merebut hati yang bersih gitu loh. Anda menjalankan perintah larangannya hatinya kotor terus, bukan soleh. Ya. Maka Anda hanya baik saja. Lah, habis baik lebih baik. Habis lebih baik sangat baik. Habis sangat baik yang paling terbaik soleh. Lalu bisa Anda soleh diberi salam oleh Allah tatkala Anda sholat. Di sholat itu sing diberi salam hanya Nabi Muhammad dan orang soleh. Assalamu alaika ayuhan nabi, assalamu alaina wa ala ibadika sholihin. Keselamatan atas kamu orang yang soleh, keselamatan atas kamu wahai nabi. Lah wede jejer be Nabi Muhammad nek soleh gitu loh. Dikai salam. Ente sholat tahiyat tapi maca salam, tapi dari Gusti Allah. Kok durung soleh ya ora tak anu, lek maca oleh gitu. Tapi aku gak kei salam ngono. Mencuri. Karena maca tok itu. Mencuri salam nih. Cikotol. Paham nggih? Sik maca Lah salam. iya kan bendina diwaca. Yes. Assalamu alaina wa ala ibadika hisolihin. Keselamatan atas kamu wahai orang-orang yang soleh. Duduk nabi tok, tapi sing dikei salam pertama nabi ini, baru orang soleh. Gitu loh Pak nggih. Sholatnya bendina bertahun-tahun tapi gak soleh, ayo gak dikei salam. Salami dewi. Disalami dhewe. Mencuri salam. Jadi salam. Sebab lek mboten ngoten. Nggih, sadurunge kula terusaken enten pertanyaan lho, Pak.